Pada menit ke-17 di episode 10 pada anime tersebut, kita disuguhkan dengan sebuah momen di mana Sena Ajisa yang berusia 15 tahun tiba-tiba berperilaku seperti anak-anak yang berusia 5 tahun. Menghadapi perubahan sikap yang drastis dari Ajisa itu, membuat Amauri Renako terpaksa harus mengikuti perubahan sikap itu dengan menjadi seseorang yang akan memanjakan Ajisa yang sedang berperilaku seperti anak umur 5 tahun yang ingin dimanja dan diperhatikan. Dari momen itu, saya tertarik untuk membahas tentang sebuah masalah psikis atau kejiwaan, di mana seseorang yang telah dewasa secara fisik, namun secara sikap dan pola pikir, dia masih berperilaku seperti anak-anak. Mungkin dalam perilaku kita sehari-hari, ini lebih masuk akal jika kita pahami melalui perilaku kita sendiri yang terkadang masih suka bermain-main di saat kita telah dewasa, atau secara khusus bagi laki-laki yang masih suka beli mainan padahal dia telah dewasa, atau perempuan yang masih suka dengan meniru sikap kekanak-kanakan seperti memalak boneka, sikap berlebihan untuk ingin diperhatikan, dan lain sebagainya. Dalam menunjang pembahasan kita kali ini, di sini saya akan membuahkan pembahasan secara psikoanalis tentang masalah fiksasi mental, juga didukung secara neurosains tentang peran otak yang terfiksasi sebagai cara manusia mengefisiensikan aktivitas yang akan subjek lakukan dengan mengorbankan kekreativitasan subjek dalam membentuk perilaku yang unik untuk menyelesaikan masalah yang subjek hadapi. Sekarang kita bahas apa itu fiksasi mental dalam psikoanalisis. Fiksasi mental dalam psikoanalisis adalah kegagalan perkembangan mental manusia pada suatu tahapan mental tertentu yang membuat manusia yang bertumbuh besar secara fisik masih meninggalkan perilaku jiwa seperti perilaku di masa di mana mental manusia itu tidak terselesaikan. Tahapan mental itu didasarkan pada tahapan mental yang dicetuskan oleh seorang pencetus pertama psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud, dengan 5 tahap perkembangan psikoseksual manusia, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap tahap ini, jika manusia gagal dalam melewatinya, akan menimbulkan perilaku yang sama sesuai dengan tahapan di mana kegagalan perkembangan mental manusia itu terjadi. Contohnya seperti subjek yang gagal di tahap oral atau tahap mulut. Maka perilaku orang dewasa yang gagal dalam tahap perkembangan mental ini akan menghasilkan sebuah perilaku yang memanjakan fungsi oral atau mulutnya itu, seperti merokok, atau makan makanan yang terlalu manis atau terlalu pedas, atau juga berkata-kata kasar yang dapat memuaskan hati dan jiwa dari subjek yang gagal dalam tahap perkembangan mental itu. Untuk fiksasi pada tahap-tahap lainnya juga berlaku dengan logika seperti itu, dengan perilaku fiksasi yang menyesuaikan pada tahapan di mana perkembangan mental manusia itu gagal, yang dapat kalian pelajari sendiri di internet. Walaupun pembahasan fiksasi pada kerangka ini terlihat tidak benar-benar membuat manusia berperilaku selayaknya anak-anak, namun perlu kita pahami yaitu, dalam usaha orang dewasa yang terfiksasi itu, mereka memiliki tujuan untuk menghindari kecemasan dan rasa sakit dalam menjalani pendewasaan mental mereka pada setiap tahap perkembangan mental itu. Maka perilaku-perilaku yang akan manusia itu ambil dalam upayanya menghindari perasaan cemas itu adalah didasarkan pada sebuah logika yang memang benar atau teruji secara subjektif bagi mereka dalam masalah kecemasan yang timbul dalam upaya mereka mendewasakan mental mereka. Ini dalam deskripsinya Gilles Deleuze disebut sebagai bentuk pengorganisasian subjek yang memungkinkan perilaku yang masuk akal dan logis untuk terhindar dari penderitaan. Jika subjek mendapati pengorganisasian penderitaan itu dapat disembuhkan dalam menjalani hidupnya layaknya anak-anak, maka subjek akan bersukacita untuk mengikutinya dan berperilaku meniru anak ini, dan perilaku meniru anak ini akan menjadi nilai logis dan masuk akal dalam persepsi subjek yang mengalami gangguan neurosis atau skizofrenia dalam hidupnya. Contoh yang Deleuze ajukan dalam hal ini adalah tentang bagaimana seseorang yang berpikir kalau dirinya itu adalah Tuhan, di mana bagi subjek skizofrenia, ungkapan itu adalah ungkapan logis dan masuk akal dalam upayanya menampung kecemasan dan penderitaan sebagai seorang yang mengidap skizofrenia.
Maka subjek yang menderita memungkinkan baginya untuk menjadi apapun dan siapapun dan berperilaku sesuai dengan logika aneh itu, termasuk dalam hal ini adalah berperilaku seperti anak-anak walaupun subjek itu telah dewasa secara fisik. Pandangan psikoanalis tentang fiksasi mental ini dapat sejalan dengan pandangan neurosains yang menjadi landasan atas aliran psikologi kognitif dalam mencetuskan masalah yang serupa, yaitu mental set atau pola pikir. Mental set adalah sebuah keadaan di mana kita masih menggunakan cara jadul dan tradisional dalam menyelesaikan suatu masalah, alih-alih menggunakan cara yang terbaru, disebabkan cara tradisional dan jadul itu lebih familiar bagi kita ketimbang cara terbaru yang masih asing bagi kita. Contoh kasus atas masalah ini itu seperti seorang mahasiswa yang masih menggunakan metode pembelajaran semasa SMA, padahal dia menyadari kalau metode pembelajaran semasa SMA-nya itu tidak berfungsi lagi dengan benar di perkuliahan sekarang. Namun, karena sudah paham dengan metode belajar itu, cuma itu satu-satunya cara yang dapat mahasiswa itu pikirkan, alih-alih mencoba cara baru sebagai cara untuk menuntaskan masalah itu. Masalah mental set ini juga dapat berpengaruh terhadap cara pandang kita terhadap suatu objek atau alat tertentu. Misalnya, kita menghadapi suatu keadaan mendesak di mana kita perlu untuk menancapkan paku pada suatu permukaan tertentu. Namun, dengan keadaan di mana kita lupa menaruhkan palu yang dahulu pernah kita miliki, maka kita cuma bisa terdiam tanpa dapat menyelesaikan keadaan mendesak itu tanpa pernah berpikir kalau kunci Inggris atau batu yang kita temukan di sekitar kita dapat kita gunakan sebagai pengganti palu untuk memukul paku pada suatu permukaan tertentu. Contoh ini merupakan contoh dari kekakuan fungsional di mana objek kita lihat sebagai fungsi umum dari objek itu, bukan dalam bentuk kreatifnya yang memungkinkannya untuk digunakan pada cara yang lebih luas dan lebih beragam. Dalam memahami dua masalah tersebut, antara mental set dan kekakuan fungsional, disiplin ilmu neuroscience menjelaskan kalau pada otak kita terdapat suatu bagian yang disebut sebagai korteks cerebral, yang di dalam korteks cerebral itu terdapat lobus frontal sebagai agen yang bertanggung jawab terhadap setiap emosi, tindakan, dan cara berpikir kita yang dikonsolidasikan pada setiap informasi yang ditemukan pada setiap cerebrum. Salah satu peran penting yang dilakukan oleh lobus frontal adalah sesuatu yang disebut sebagai set shifting, yaitu fleksibilitas kognitif atau pergeseran pola pikir dalam upayanya mencari solusi kreatif dalam menghadapi suatu masalah tertentu yang manusia hadapi. Semakin menurun fleksibilitas kognitif ini, semakin kaku manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang terpaku pada metode yang telah dia pahami di masa lalu. Dalam menghadapi fiksasi kognitif itu, neuroscience menjelaskan kalau mungkin saja perkembangan emosi pada saat kita masih bayi, seperti yang Freud jelaskan, memang meninggalkan jejak neurologis yang menyebabkan penguatan jalur saraf otak yang mengatur emosi tersebut. Jika sedari kecil kita gagal menghadapi perkembangan mental kita, yang pada akhirnya menyebabkan kita terjebak pada penyelesaian masalah yang berorientasi pada afeksi atau emosi ketimbang penalaran dan kognisi yang lebih rasional dan kreatif. Dari hal ini, mungkin kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atas masalah yang kita angkat sebelumnya, yaitu tentang orang dewasa yang berperilaku seperti anak-anak. Itu, dalam sudut pandangnya psikoanalisis, subjek dewasa yang kekanak-kanakan itu pada dasarnya menghadapi masalah fiksasi mental yang terjadi disebabkan kegagalannya dalam menuntaskan setiap fase perkembangan mentalnya, yang menyebabkannya selalu kembali pada sikap kekanak-kanakannya dahulu sebelum sempat dia tuntaskan. Dan dalam sudut pandang neuroscience, itu disebabkan kekakuan saraf otak yang mengatur pikiran logis dan kreatif, disebabkan menguatnya jalur saraf otak yang mengatur emosi dalam perkembangan awal manusia di saat masih bayi. Jika kita kembalikan pembahasan ini kepada masalah perilaku kekanak-kanakan dari Ajisai sebelumnya, maka kita dapat menemukan korelasinya, yaitu dari bagaimana sedari awal kehidupan Ajisai itu tidak membahagiakan karena harus mengurus adik-adiknya yang nakal dan sulit diatur. Karena Ajisai masih dalam fase perkembangan mental karena masih remaja berumur 15 tahun, maka dia masih belum tuntas dalam menyelesaikan perkembangan mentalnya itu, yang membuatnya menjadi rawan terhadap fiksasi mental dalam perjalanan perkembangan mentalnya itu. Masalah ini akan menyebabkan kekakuan pada saraf otaknya
yang membuatnya secara neurologis sulit untuk memikirkan solusi dalam menghadapi masalah yang pada saat itu dia hadapi. Juga Ajisai tidak memiliki waktu untuk perkembangan dirinya sendiri, disebabkan harus mengurus keinginan adik-adiknya sepeninggal orang tuanya untuk bekerja dan mencari uang. Ajisai yang sedari awal masih dalam upaya pengembangan mentalnya itu, namun harus menunda menyelesaikan perkembangan mentalnya itu disebabkan kesibukannya dalam mengurus perkembangan mental adik-adiknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya Ajisai. Hal itu dapat menjadi sebuah penderitaan tersendiri bagi Ajisai yang perkembangan mentalnya tidak terpenuhi dengan baik dan pada akhirnya fiksasi muncul dalam hal ini, yaitu dari penundaan penyelesaian perkembangan mentalnya demi mengurusi adik-adiknya. Mungkin hal tersebutlah yang menjadi alasan bagi Ajisai kenapa dia harus mengeluarkan sikap kekanak-kanakannya itu kepada Renako, disebabkan masalah multidimensi yang dihadapi secara psikis juga neurologis, yang menyebabkannya kesulitan dalam menentukan sikap apa yang seharusnya dia lakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu.